Halo teman-teman semuanya, kali ini gue membawakan satu sharing buat kalian semuanya yang gue kasih judul, apakah masih ada rumah yang affordable atau terjangkau di daerah Jakarta. Ini truly Jakarta, kan biasa tuh banyak iklan-iklan perumahan yang bilang Selatan Jakarta, Timur Jakarta. Timur Jakarta itu beda dengan Jakarta Timur. Selatan Jakarta beda dengan Jakarta Selatan dan sangat-sangat berbeda. Nah, gue hanya akan men-sharingkan apa yang gue tahu dan buat informasi-informasi tambahan yang sebenarnya ada tapi gue nggak tahu, nanti kalian tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Supaya apa sih gue bikin video ini? Tujuannya adalah gini. Gue mungkin ada orang yang kayak gue ngerasa bahwa rumah di Jakarta itu udah nggak mungkin ada yang affordable atau bisa dibeli gitu ya. Soal range harganya nanti kita akan ngobrolin, sehingga gue dulu banyak salah kaprah gitu. Ternyata seberjalannya waktu sampai tahun 2022 pun rumah di Jakarta itu masih ada yang bisa kebeli. Tentu dengan beberapa disclaimer, tentu dengan beberapa catatan gitu ya. Nanti kita akan ngobrol ke sana. Nah, pertama kita akan susuri dulu mulai dari Jakarta Utara. Oke. Ini Jakarta Utara berarti kiblatnya mungkin apa? Kelapa Gading, Sunter, Pluit, dan Tanjung Priok. Apa lagi ya Jakarta Utara? Mungkin itu. Cempaka Putih ada Jakarta Utara dikit-dikitnya ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Eh, apakah masih ada rumah di daerah-daerah tersebut? Yang aku tahu, ada namanya daerah Sukapura. Sukapura itu perbatasan antara Kelapa Gading dengan Cakung. Terus ada namanya daerah Pegangsaan 2. Terus ada namanya daerah Kelapa Gading ujung sini. Apa ya namanya? BC apa gitu. Nanti kalian cari Kelapa Gading yang ujung sini, itu deket dari La Piazza dulu, terus ke timur. Ke timur terus ya. Daerah-daerah tersebut masih ada rumah-rumah yang bisa kebeli. Mungkin luasnya dari antara 50 meter persegi sampai 100 meter persegi. Ya, dari Pegangsaan 2 itu ada yang gue tahu di Gading Geria, terus ada Pegangsaan 2 apa gitu ya, perumahan. Daerah Sukapura juga ada. Terus kalau kalian mau ke perumahan yang lebih padat penduduk tapi masih masih ramah, jalannya masih 2 mobil, itu di daerah Priuk juga ada. Terus apalagi di daerah, kalau daerah Pluit gue kurang paham. Kalau di daerah Pik, ya rumahnya agak mahal. Gitu aja. Nah, yang gue sebut tadi tuh di Jakarta Utara seputaran Kelapa Gading itu sampai Cakung, itu harganya dari 1,2 sampai 1,5 sampai 1,7, 1,8 sampai 2 M itu masih ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau hunting, apalagi kerjanya deket-deket daerah situ, radius 23 kilometer, boleh pilih di situ. Nah, oke. Kita beranjak lagi ke Jakarta Timur yang paling seru. Jakarta Timur ini adalah Jakarta paling luas ya. Jadi kalau teman-teman mau cari di Cibubur juga masih ada. Cibubur yang Jakarta Timur. Terus cari di Duren Sawit masih ada. Terus di Pondok Kelapa masih ada. Ada di Perum DKI, ada di Kafling DKI. Terus ada di mana lagi? Pondok Kopi itu masih Jakarta atau udah Bekasi ya? Nah, itulah daerah situ. Nah, daerah yang gue sebutkan tadi itu masih ada rumah yang affordable. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh gue simpulkan dulu. Adakah rumah-rumah yang gue sebutkan tadi kompleks itu yang banjir? Ada yang banjir. Tapi banjir ini kita kategorisasikan dulu. Banjir akses jalan besarnya, banjir depan rumah, akses jalan depan rumah, sama banjir masuk ke rumah. So far gue tahu, banjir masuk ke rumah kayaknya di perumahan-perumahan tadi itu udah mulai kurang. Selama gini, pastikan kalian beli rumah yang lebih tinggi dari jalan. Jadi artinya kalau dia ketinggian 30 cm, udah nggak masuk. Kalau memang ketinggiannya sampai sepinggang,
wah agak sulit ya teman-teman ya, karena itu udah tinggi sekali. Rumah-rumah tertentu pun itu udah mulai terancam untuk banjir gitu. Itu pastikan. Kalau kalian mau beli rumah yang lebih murah lagi, nggak apa-apa yang setara dengan tanah, nanti kalian tinggiin sendiri. Nah itu harganya masih masuk. Kalau di daerah Jakarta Selatan ya, kita pindah ke Jakarta Selatan, yang gue tahu cuma di Jagakarsa sih. Jagakarsa, Pasar Minggu, itu kayaknya masih ada. Gua dari tadi ngobrolin rumah yang akses satu atau dua mobil ya teman-teman. Kalau yang gang sempit mah banyak, banyak sekali. Itu nggak usah kita bahas. Nah di Jakarta Selatan tadi itu Jagakarsa dan juga di Pasar Minggu. Kayaknya masih ada. Gua lihat beberapa kali iklan Jagakarsa masih ada. Jadi yang dua mobil. Emang di Jagakarsa agak padat, agak macet di situ karena jalurnya nggak bisa dilebarkan lagi. Tapi kalian dapat selatan. Itu kelebihannya. Kalau timur jalannya lebar, utara mostly jalannya umumnya lebar-lebar, cuman ya utara dan timur. Kan pride-nya Jakarta Selatan agak beda gitu ya. Kalau Jakarta Barat, nah ini Jakarta Barat gue sebenarnya kurang ahli. Tapi sejauh yang temen gue pernah beli, itu rumahnya mungkin agak masih lebih mahal ya teman-teman ya. Karena kompleksnya udah padat. Tapi di daerah Cengkareng, yang gue tahu tuh daerah Cengkareng. Cengkareng itu sebenarnya udah Tangerang ya. Cari Cengkareng yang masih Jakarta lah. Itu masih ada sih daerah-daerah situ. Tapi gue disclaimer, Jakarta Barat gue nggak ahli. Dari seluruh Jakarta gue paling nggak ahli Jakarta Barat. Jadi videonya sampai sini dulu. Kalian tambahkan rumah-rumah daerah-daerah yang masih terjangkau buat dibeli di Jakarta Barat. Nanti video selanjutnya gua akan bikin di Bekasi dan juga di daerah Tangsel. Nanti kita akan bahas sampai situ. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, ya udah di like. Thank you guys, bye.